kota layak anak di Kota Jakarta ini sudah mendapatkan predikat utama. Isi dari perda ini kan memang betul-betul harus mengakomodir kepentingan tadi, pencegahan kan begitu ya. Baik, jadi win-win solution ya Pak ya, yang rokok masih tetap bisa merokok, tapi disediakan tempat begitu nggih. Dan juga kemudian memberikan ruang atau hak-hak terhadap masyarakat sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Clara Suteja di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami di studio. Selamat siang Bapak Sinar. Selamat siang Mbak. Selaku host dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, dan juga ada dua narasumber. Selamat siang Bapak Cahyo Wibowo ST. Selamat siang Pak Cahyo, selaku anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Dan selamat siang juga Bapak Solihul Haddi SHMKN. Selamat siang Pak, selaku anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini kami akan membahas dengan tema Jogja untuk Generasi Masa Depan, Perda Kota Layak Anak dan Kawasan Tanpa Rokok. Monggo Bapak Sinar mungkin bisa membuka obrolan Pak Cahyo dan Pak Solihul pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Saya kira Mas Cahyo dan Mas Solihul ya. Saya kira tentu masyarakat pengen tahu ya. Sekarang ini kan di DPRD Kota Yogyakarta sedang berproses juga pembahasan terkait dengan Raperda Kota Layak Anak ya. Dan juga kemudian yang sudah persiapan juga untuk launching berikutnya juga pembahasan terkait dengan Raperda Kawasan Bebas Asap Rokoknya. Nah kira-kira apa Mas yang kemudian melatar belakangi kok kemudian dua raperda ini menjadi skala prioritas? Matur nuwun Pak Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi yang melatar belakangi kenapa Bapemperda meluncurkan Raperda Kota Layak Anak dan nanti akan meluncurkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Yang jelas pertama adalah amanat undang-undang, kan, karena Perda Kota Layak Anak Perda nomor 1 tahun 2016 itu kan menurut undang-undang data sudah tidak bisa menyesuaikan atau menyesuaikan lagi dengan konteks masanya. Dan yang kedua, Kota Yogyakarta juga sedang mengejar predikat paripurna, karena saat ini Kota Layak Anak di Kota Jakarta ini sudah mendapatkan predikat utama. Nah, sehingga untuk meraih predikat paripurna, di samping ada amanat peraturan di atas, maka Perda Kota Layak ini diganti dengan Perda Kota Layak Anak yang terbaru. Itu dasar utamanya. Jadi perubahan ya ini ya, perubahan perda ya. Dirubah karena sudah cukup lama, jadi Perda nomor 1 tahun 2016. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama, yang sudah saatnya untuk diganti. Nah, sedangkan terkait dengan kawasan tanpa rokok sama sebenarnya, sama. Jadi itu amanat undang-undang di atas itu kan, dan outputnya adalah ya kita mencoba menciptakan lingkungan yang sehat untuk generasi kita masa akan datang. Gitu. Ya. Mungkin beralih ke Mas Solihul ini Mas. Ya. Sebetulnya apa Mas yang dimaksud Kota Layak Anak itu yang kemudian nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah itu Mas? Matur nuwun Pak Sinar, Pak Cahyo.
Jadi kalau menurut kami, kenapa itu menjadi penting, faktor utamanya adalah kita mitigasi Pak Ketua. Mitigasi berkaitan dengan situasi Kota Yogyakarta itu yang dalam tanda petik, secara undercover itu memang kurang layak anak, kan begitu. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi, ada beberapa poin pasal yang kemudian tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini di dalam Perda yang tahun 2016 tadi. Sehingga ada pembaruan-pembaruan yang itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta saat ini. Bahkan hari ini itu yang cukup miris Pak Cahyo, Pak Sinar, bahwa semacam ada tren bunuh diri di Kota Yogyakarta ini. Ini yang terakhir ini di Badran itu. Tren bunuh diri untuk anak-anak? Iya, ini anak SMA ini. Oh, oke. Anak SMA. Dan beberapa waktu yang lalu juga kemarin itu di Pingit, itu udah mahasiswa. Ya masih remaja juga ini. Nah ini ada apa kan begitu. Nah artinya ada peningkatan status siaga sebenarnya yang kemarin kita khawatirnya kan kaitannya dengan kelitih ya. Nah hari ini sudah ada tren baru lagi nih. Saya melihat bahwa ini untuk segera kemudian diantisipasi. Nah maka kemudian Perda Kota Layak Anak ini diantaranya adalah untuk menekan hal-hal yang tidak kita inginkan khususnya di kalangan remaja dan juga anak-anak sehingga bisa menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan juga kondusivitas di Kota Yogyakarta lebih terjaga. Jadi terkait dengan Kota Layak Anak kurang lebih demikian Pak Sinar. Nah, itu sebenarnya kan juga bukan hanya tanggung jawab Perda Kota Yogyakarta sendiri ya Pak. Itu nah bagaimana peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mendukung atau mungkin dari Perda sudah melakukan sosialisasi mengenai supaya aware dengan isu-isu yang ada dan mungkin untuk lingkungan ramah anak dan bebas asap rokok itu sendiri. Monggo Pak Cahyo. Jadi proses Raperda Kota Layak Anak ini kan sudah masuk dalam proses pembahasan dan kami kemarin teman-teman Pansus ini juga sudah berdiskusi dengan Polresta Kota Yogyakarta karena kami teman-teman Pansus sepakat bahwa Perda Kota Layak ini jangan hanya sebatas mengejar nilai paripurna administratif, tetapi bagaimana perda ini nanti benar-benar bisa diimplementasikan dan menjadi solusi yang terbaik. Sehingga kemarin ketika kami mencoba mencermati pasal, ayat, dan lain sebagainya, maka memang ada satu hal, kan seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Solihul tadi, maka harus ada pasal-pasal preventif, pasal-pasal pencegahan, agar tidak terjadi kekerasan pada anak-anak kita. Karena anak itu kan dari 0 sampai 18 tahun kan anak gitu. Sehingga peran-peran preventif tadi melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat dan instansi terkait. Mau tidak mau ini dilibatkan, gitu kan? Dan kami sepakat kemarin masukan dari teman-teman Polresta ya bagaimana agar peran masing-masing tadi keluarga, sekolah, masyarakat, instansi aparat bisa masuk di dalam pasal atau ayat-ayat di dalam raperda tersebut gitu. Walaupun konsekuensinya itu berdampak pada anggaran. Tapi kami Kota Yogyakarta harus siap kalau memang kita ingin menyelamatkan generasi kita, ya harus siap dengan anggaran, ya kan. Saya kebetulan di samping di Bambang juga di Komisi C, kan. Komisi C itu kan bicara infrastruktur pembangunan itu ya. Saya sering menyampaikan sudah bukan saatnya lagi atau tidak saatnya lagi Kota Yogyakarta itu hanya berbicara infrastruktur, tetapi lebih pada pembangunan karakter. Nah, Kota Layak ini salah satunya untuk menjembatani tadi. Itu sehingga peran-peran tadi sangat kita support nanti di dalam pasal dan ayat-ayatnya. Raperda seperti itu, Mbak. Monggo, terima kasih ya, Pak Cahyo. Mungkin Pak Solihul ada. Iya, tadi mungkin saya menyinggung kaitannya dengan kawasan tanpa rokok, Mbak. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, baik provinsi, hari ini kawasan tanpa rokok itu sudah cukup baik. Tinggal memang perlu untuk kemudian ditingkatkan saja, karena dari teman-teman Muhammadiyah sendiri, UMY itu Pak Ketua, Pak Cahyo, mereka melakukan riset. Jadi ada riset, sampai dilakukan riset itu Pak, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Artinya yang dilakukan itu berkaitan dengan mengantisipasi segala bentuk
baik itu yang kemudian asapnya maupun juga penjualannya, termasuk kaitannya dengan iklannya. Sehingga kita mengatakan bahwa kawasan tanpa rokok itu bukan hanya dalam konteks bahwa kawasan ini tidak ada asap rokok, tapi juga di dalamnya tidak ada proses jual beli rokok, kemudian tidak ada juga iklan rokok di situ. Namun bahwa ini sesuatu hal yang bersifat legal ya tetap silahkan, namun dengan tempat dan syarat ketentuan yang harus dipenuhi begitu. Sehingga bahwa Kota Yogyakarta itu betul-betul bisa menjadi bagian dari kawasan tanpa rokok yang kemudian nanti ini akan menjadi file project dari isu-isu strategis nasional yang kemudian akan ditularkan ke kawasan-kawasan ataupun kota dan provinsi yang lain. Jadi senada dengan kota layak anak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi. Ngaten. Ya, mungkin Mas Cahyo menarik tadi bicara tindakan preventifnya. Nah, mungkin lebih konkretnya Mas, karena biar masyarakat juga tahu dan mendengar langsung. Ya, tindakan preventif yang kemudian akan diwadahi dalam peraturan daerah layak anak ini seperti apa Mas kira-kira? Jadi kemarin ketika kami pembahasan itu kan teman-teman pansus semua sepakat dan sudah kami pelajari draft perdanya, bahkan kami juga sudah membaca naskah akademiknya itu kan, bahwa di dalam naskah akademiknya itu bahwa kota layak anak itu penekanannya itu lebih pada perlindungan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara perlindungan, maka di situ harus ada unsur preventif, pencegahan gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas mengejar nilai-nilai administratif, tetapi pencegahannya tidak ada itu. Nah, kemarin yang cukup menarik ketika kami diskusi dengan Pak Kapolresta Kota Yogyakarta gitu kan, maka beliau menyampaikan ini harap diketahui oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman yang berbuat kelitih ketika dipanggil di Polresta, ya kan, ketika ditanyain ya mereka itu sudah tidak mempunyai rasa takut pada orang tua. Nah, kalau sudah tidak punya rasa takut pada orang tua, ya akhirnya mereka brutal. Sampai saya guyonan, bisa jadi sudah tidak takut pada Tuhan lagi yang itu. Itu bisa jadi yang itu ya. Karena perantaranya saja sudah tidak ditakuti. Iya, perantaranya tidak ditakuti gitu loh. Sehingga kemarin kami diskusi panjang lebar Pak Ketua dengan bagian hukum, karena bagian hukum itu salah menerima wacana dari kami gitu kan. Menerjemahkan itu tadi bagian hukum eksekutif itu menerjemahkan bahwa nanti ada sanksi pidana itu kan, hukuman dan lain sebagainya ya. Padahal itu sudah diatur dalam KUHP yang baru kan itu. Sedangkan kami ya kan maksudnya itu adalah pencegahan. Jadi umpama sekarang ketika anak itu belajar di sekolah itu tidak diberikan wewenang yang luas untuk melakukan pencegahan. Karena khawatir nanti ada orang tua yang melaporkan ya kan, ada anak yang rokok kasus ya. Ya. Oleh gurunya diapakan itu saya lupa di paling ringan itu ya, orang tuanya dilaporkan. Nah, karena ini sangat mungkin karena apa? Tidak diatur di dalam perda. Jadi sekolah tidak berikan kewenangan, padahal anak itu jelas melanggar di lingkup sekolah. Sehingga ini akan coba kami tampung, ya kan, kami bikin frasa bunyinya dan nanti kami masukkan dalam pasal atau ayat. Dan nanti tidak hanya sekolah, masyarakat pun akan kami berikan, ya kan, porsi di situ, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, BRIMOB dan lain sebagainya. Ya. Jadi peran pemerintah dalam hal ini ya lebih ke arah pencegahan ya. Pencegahan. Ya, dan tidak justru malah ke arah tindakan kan begitu ya. Ya, saya kira itu yang jauh lebih penting ya menurut saya. Karena ya pengalaman kejadian akhir-akhir ini saya kira dalam aspek-aspek pencegahan itu yang saya kira masih lemah ya pemerintah Kota Yogyakarta untuk berperan di dalamnya. Nah, Mas Cahyo kembali ya ini karena ini terkait dengan Perda Layak Anak ini. Kebetulan juga di Pansus kan ya. Nah, ini kan sangat urgent menurut saya ya. Perda Layak Anak ini kan sangat urgent mengingat kondisi dan situasi Kota Yogyakarta selama ini ya. Ada beberapa kasus kan begitu ya, ada beberapa kasuistis. Tadi juga ternyata ada tambahan kasuistis baru, tadi Mas Solikul menyampaikan. Nah, karena ini sifatnya sangat mendesak, tentu yang pertama, isi dari perda ini kan memang betul-betul harus mengakomodir
kepentingan tadi, pencegahan kan begitu ya, pencegahan. Kemudian yang kedua ya dalam rangka untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang terulang. Nah kira-kira kemudian target penyelesaian raperda ini kapan ini Mas? Karena tentu ini mesti juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Ya, jadi kalau targetnya insya Allah sebelum Desember sudah selesai diparipurnakan itu. Kenapa kami membahas ini tidak terlalu buru-buru? Karena kami ingin menggali lebih banyak lagi stakeholder terkait dengan anak, yang peduli dengan anak. Kemarin kami ke Polresta, bisa jadi besok kami ke pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta, kami akan menggali. Termasuk mungkin di lembaga-lembaga kampung yang selama ini sudah ditinggalkan Pak Ketua. Kan kita di kota ada kampung ramah anak. Tapi kan akhirnya ini sudah ditinggalkan ya Pak. Ya, tidak begitu efektif ya. Efektif. Maka ini akan coba kita hidupkan lagi, diberikan peran itu kan. Sehingga dalam pembahasan ini jujur kami nggak buru-buru. Tapi target kami sebelum Desember sudah bisa diparipurnakan. Nah baik Pak, untuk masalah kita juga membicarakan kawasan tanpa rokok ya untuk lingkungan yang lebih sehat. Nah seperti yang diketahui sendiri Yogyakarta ini adalah kota pariwisata, jadi keluar masuknya banyak sekali ya orang-orang yang mungkin juga sebagian besar perokok. Tapi yang datang juga mungkin sebagian besar adalah family. Jadi mungkin memang keluarga yang mau liburan kemana sih yang kotanya ramah anak gitu. Nah itu bagaimana mengupayakan itu. Jadi kan memang harus ada ketentuan yang tegas juga dari pemerintah. Contohnya seperti di Singapura ya mungkin ya. Di sepanjang orchard nggak boleh merokok gitu. Nah mungkin itu juga bisa monggo dari Pak Cahyo atau Pak Soli. Nggih, monggo Pak Cahyo. Panjenengan. Nggih, matur nuwun. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyo juga. Jadi kita ini kan dalam rangka kemudian menjaga kondusivitas di Kota Yogyakarta ini agar setiap kegiatan ataupun kehadiran dari wisatawan itu baik lokal maupun internasional itu menjadi nyaman gitu Mbak. Maka kemudian diantaranya seperti di sepanjang pedestrian itu kan itu tidak boleh untuk rokok itu, sehingga ini bisa menjadi potret bahwa Jogja itu ya cukup nyaman sebenarnya. Walaupun memang tetap akan ada, tidak menutup kemungkinan ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh orang kita sendiri lokal maupun yang luar begitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Maka kemudian di situ memang ada, kita bisa mengenakan sanksi kaitannya dengan tipiring Mbak. Ya tidak pidana yang pada umumnya ya, tapi tipiring itu dengan denda-denda tertentu sehingga ini harapannya akan menjadi efek jera dan juga akan menjadi peringatan agar tidak sembarangan merokok begitu. Sehingga ini nanti yang akan membangun citra Kota Yogyakarta menjadi lebih baik, dan yang melihat itu kan dari luar. Oh, Kota Yogyakarta ternyata kotanya menerapkan kawasan tanpa rokok kan begitu. Artinya ini layak ini untuk dikunjungi kan begitu. Walaupun saya sendiri mungkin dan beberapa teman-teman juga merokok, cuman ya empan papan istilahnya begitu ya. Kita tahu di mana kemudian kita harus merokok, dan pemerintah kota pun menempatkan spot-spot tertentu untuk kemudian boleh nih ngerokok tapi di sini, jangan di situ misalnya begitu. Nah ini bagian dari upaya-upaya agar kemudian wisatawan yang ada di Kota Yogyakarta yang datang ke sini baik lokal maupun internasional itu tetap merasa nyaman dan tidak terganggu dengan asap rokok begitu. Baik, jadi win-win solution ya Pak ya, yang rokok masih tetap bisa merokok tapi disediakan tempat gitu nggih. Dan mungkin untuk ini sebenarnya sedikit masalah infrastruktur ya Pak. Untuk yang ramah anak, saya banyak melihat para wisatawan juga nasional dan internasional kadang-kadang suka kesusahan Pak kalau bawa stroller. Nah ini mungkin untuk pedestriannya mungkin. Tapi untuk di kawasan Malioboro, Mangkubumi sepanjang itu Jenderal Sudirman sudah bagus ya Pak. Tapi mungkin yang masih di wilayah-wilayah kota yang mungkin masih beberapa belum mumpuni gitu Pak. Apakah itu akan menjadi ini juga fokus juga untuk Perda sendiri mungkin? Jadi kota layak anak itu kan sebenarnya sistem
pembangunan itu ya, sistem pembangunan. Jadi memang kalau kita bicara kota layak anak, ya kita juga tidak bisa menafikan pembangunan infrastruktur. Gitu. Untuk apa? Untuk mendukung terjaminnya kota layak itu. Gitu. Apalagi kita mau mengejar tingkat paripurna tadi kan itu. Dan sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinan, Clara saya, Pak. Clara, ini sudah diatur di dalam Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Di mana Perda ini umurnya 20 tahun sampai tahun 2041. Jadi sudah diatur itu, termasuk nanti kenyamanan ya kan di ruang publik dan lain sebagainya sudah diatur. Termasuk tadi kawasan rokok pun sudah di situ sebenarnya. Jadi kalau kita itu bicara perda kawasan tanpa rokok, bukan berarti lalu kita melarang sama sekali orang ahli hisab kan itu. Tetap mereka diberikan ruang gitu kan, diberikan ruang, diberikan tempat khusus. Tempat khusus itu kan, di mana tempat itu memang mereka nyaman untuk merokok gitu loh. Dan ini kan sudah banyak, di hotel juga sudah, di area bandara juga sudah gitu kan. Nah, sehingga intinya ya saling menjaga sebenarnya. Itu jadi insya Allah itu sudah diatur di dalam Perda RT RW, Mbak, terkait itu sarana tadi. Ya. Tapi sekarang kalau kawasan pedestrian itu sudah ada belum itu Mas sudah. Itu, fasilitasnya itu kalau khusus untuk perokok. Jadi kalau saya pernah di Malioboro gitu kan. Kalau Malioboro sudah berjalan gitu. Jadi saya pernah lihat ketika pagi jalan-jalan sama istri dan anak-anak, ada wisatawan gitu kan ngerokok, tiba-tiba didatangi Satpol PP. Ini kawasan bebas rokok, suruh matikan. Nah, jadi kalau Malioboro ya, dari mungkin Malioboro bisa jadi dari ini ya Tugu ya Pak, ya Tugu sampai sana itu sudah berjalan untuk Malioboro. Tapi kalau daerah lain, tapi nggak ada tempat yang khusus mewadahi perokok. Ada beberapa tempat, tapi kalau khusus pedestrian ini semuanya nggak ada tempat untuk perokoknya. Karena kan bagaimanapun kita ini kan kota pariwisata ya. Pariwisata yang mana dikunjungi baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara kan begitu. Nah, maka opsinya itu perlu juga dipikirkan ini di dalam raperda ini nanti ya terkait dengan tadi infrastruktur, bahwa kita bicara infrastruktur itu ya tidak kemudian ansik infrastruktur berkaitan dengan jalan, gorong-gorong, tapi juga fasilitas-fasilitas publik yang mana fasilitas publik ini kemudian diatur dalam peraturan daerah. Saya kira ini juga perlu dipercaya agar supaya juga Kota Jogja ini ya selain ramah anak, ramah ahli hisab, ramah lingkungan, tapi juga ramah terhadap wisatawan yang memang juga mereka keseharian juga perokok kan gitu. Saya sudah membaca draft kawasan tanpa rokoknya, sudah saya baca. Jadi tetap ada. Jadi nanti ada 4 tempat untuk ahli hisab. Salah satunya nanti di ruang terbuka. Nah, jadi nanti bisa jadi kalau di PSDRT-nya belum ada, bisa jadi suatu saat ketika sudah ada perda, mungkin disiapkan ruang terbuka di situ khusus untuk perokok, seperti di kantor balik kota itu kan ada untuk parkir, ada ruangan. Betul. Nah, bisa jadi besok akan seperti itu. Nah. Tapi yang iup ya Pak ya, request yang iup rokok panas juga, rokok panas nggak jenak Pak. Ada masih. Pikiran atine ya toh. Kemrungsung rokoknya. Ya, mungkin Mas Solikul sekarang. Mas, ini terkait dengan 2 raperda ini Mas. Sejauh mana kemudian raperda ini bisa melindungi anak-anak dan remaja yang kemudian harapannya secara preventif kemudian juga ya terhindar dari paparan asap rokok ini Mas. Karena sekarang ini kan banyak ini anak-anak SD pun sekarang sudah banyak pada kebul-kebul semua kan. Kebul kan gitu ya. Matur nuwun Pak Sinar. Jadi secara umum mungkin saya menyampaikan bahwa ini bagian dari investasi masa depan. Investasi masa depan dan juga kemudian memberikan ruang atau hak-hak terhadap masyarakat sipil yang kemudian terjamin baik dari kawasannya maupun secara personalnya. Itu yang kemudian menjadi target secara umumnya. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan
mengantisipasi sehingga kemudian segala tindak kriminal atau tindak kekerasan khususnya yang dilakukan baik oleh anak-anak yang masih kategori di bawah umur maupun orang dewasa itu bisa angkanya lebih ditekan lagi, termasuk kaitannya dengan pelanggar-pelanggar yang termasuk tadi Mbak Clara yang merokok tadi Pak Ketua, itu juga bisa dikenakan tipiring, tidak pidananya yang tidak dalam klaster yang memang cukup tinggi begitu ya, tapi dengan tipiring ini dengan denda tertentu paling 6 sampai 7 juta begitu, ini menjadi bagian dari tindakan preventif itu tadi. Selain kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan ini juga harapan kami akan menjadi fokus bersama, baik kita di pemerintahan maupun masyarakat, khususnya orang tua yang ada di rumah. Karena ini kan tugas ini menjadi tugas bersama, namun pemerintah punya porsi yang jauh lebih besar karena tanggung jawabnya memberi keamanan, kenyamanan juga untuk situasi di kota Yogyakarta ini agar kemudian tetap menjadi kota yang dalam slogannya Jogja berarti nyaman, itu tetap akan terus terjaga dan segala tindak pidana baik yang besar maupun yang tengah maupun yang kecil itu lebih bisa ditekan lagi, sehingga sekali lagi ini untuk memberikan ruang atau memenuhi hak-hak sipil masyarakat. Karena kan kita ini dalam rangka hanya untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajiban masyarakat bayar pajak, menjadi APBD, lah ini kita fasilitasi dengan bagian dari kita membuat peraturan-peraturan itu. Ngaten. Baik, kalau dari pemerintah sendiri apakah sudah ada gerakan atau suatu gerakan untuk misalnya masyarakat ada masukan mengenai masalah raperda yang sedang disusun, bagaimana Pak? Apakah bisa memberikan masukan gitu dari masyarakat itu sendiri? Jadi bisa Mbak. Jadi salah satu salah satu syarat itu ya, salah satu syarat raperda lalu disusun jadi perda, maka salah satu syaratnya itu memang kita harus menampung atau meminta masukan suara dari masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa diwakili dalam bentuk komunitas dan lain sebagainya gitu. Jadi kami di DPRD pun selalu mencari masukan, dan ketika sudah dilakukan pembahasan pun biasanya kami ada RDPU, rapat dengar pendapat umum, itu mengundang masyarakat untuk menampung seluruh masukan masyarakat yang akan kami godok, ya kan? Apakah digodok di Bapemperda, apakah digodok di panitia khusus pembahas raperda itu sendiri. Jadi memang wajib untuk dua arah ya Pak ya, masukan dari masyarakat, itu diatur dalam undang-undang. Baik, terima kasih. Dan sebelum mengakhiri segmen ini, apakah harapan dari DPRD Kota Yogyakarta sendiri kepada masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan kedua regulasi tersebut apabila memang sudah peraturan ini ditetapkan, Pak? Monggo Pak Soliol. Jadi Mbak Clara, harapan kami sekali lagi bahwa ini tidak bisa menjadi kerja secara parsial, tapi ini kerja bersama kepada seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta. Harus kita bersama-sama, khususnya panjenengan sebagai orang tua, mengawasi betul setiap apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anaknya ketika mereka larut malam kok belum pulang, sebisa mungkin dipantau, sebisa mungkin diketahui di mana keberadaan dan aktivitasnya, karena jangan sampai kemudian nanti ini akan ikut pada gerakan-gerakan yang mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal. Sehingga sekali lagi kami mohon kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Yogyakarta, mari bersama-sama menjaga dan mengawasi anak kita. Karena memang hari ini jenengan tidak bisa mengawasi secara langsung karena dunia mereka sudah dunia algoritma digital, paling tidak ada memberlakukan jam malam begitu. Baik, terima kasih Pak Soliol. Mungkin ada tambahan Pak Cahyo? Saya simpel saja. Jadi kepada warga masyarakat, pada orang tua, ya kan, kembalilah didik anak-anak kita itu dalam keluarga. Karena kalau keluarga kita kuat, maka bangsa dan negara kita pun juga akan kuat. Tapi kalau keluarga kita itu lemah, hancur, maka ini menjadi kehancuran sebuah bangsa atau negara. Itu saja dari saya, matur nuwun.
Baik, terima kasih matur nuwun Pak Cahyo, Pak Solihul untuk informasi dan penjelasan yang telah disampaikan pada podcast kali ini, dan terima kasih juga Pak Sinar Sama-sama, sudah makasih, Mbak menemani Clara. menjadi host. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa Perda Kota Layak Anak dan Perda Kawasan Tanpa Rokok bukan sekedar regulasi administratif, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan kota Yogyakarta yang lebih sehat, aman, dan ramah bagi generasi masa depan. Terima kasih, saya Clara Suteja pamit undur diri dari podcast DPRD Kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.